wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang Allah muliakan, dan kita juga masih berada di bulan yang Allah muliakan pula. Dan tak terasa sudah 2/3 perjalanan Ramadan kita. Sekarang kita memasuki hari yang ke-21. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, infak kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya semuanya Allah berikan pahala yang besar. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat yang senantiasa istiqomah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, sepuluh mukhatib mimbar ada Muhammad yang perlu disampaikan. Yang pertama, alhamdulillah Kamis. Masuk kapan? Apa ngecas lagi? Kamis kemarin kajian bersama Syekh Ahmad Syarif Muhammad Mirwan dari Palestina, dan sekaligus penggalangan dana terkumpul dana sementara masuk sebesar Rp35.920.000 yang kita serahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina melalui amanah takaful. Sekali lagi para donatur, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kemudian selanjutnya insyaallah untuk kegiatan Ramadan di Supervisa, insyaallah sore nanti kita akan melaksanakan kegiatan iftar andalun, kunjungan ke Yayasan Yatim Piatu Wal Ikhlas Al-Murani di Jalan Bangka Buntu 2. Insyaallah kita akan berbuka bersama sekaligus memberikan bingkisan lebaran sebanyak ada 50 anak-anak yatim. Jadi jazakumullah pada para jamaah yang sudah menginfakkan. Kemudian untuk kegiatan kajian zuhur kita masih ada 3 kali jadwal karena kita sudah masuk WFA. Insyaallah akan dilaksanakan secara daring. Jadi insyaallah kegiatan kajian zuhur kita laksanakan secara daring insyaallah. Nanti link Zoom-nya kita akan share di grup-grup WA. Kemudian selanjutnya untuk tugas Jumat, ada kesempatan siang hari ini yang bertindak selaku khatib dan insyaallah sekaligus imam adalah Ustaz Dr. Anwar Syuhada LCMA Muazzin Akhina Muhammad Ali. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan dari jaga sama-sama ibadah salat Jumat yang khusyuk. Saf-saf yang kosong di depannya silakan diisi terlebih dahulu biar nanti yang katanya belakangan tidak melangkahi pundak-pundak saudaranya. Handphone dan slip silakan digunakan. Itu saja. Tafadhol masykurun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang penuh dengan berkah ini, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia-Nya untuk kita sekalian. Dan para karunia yang patut kita syukuri pada siang hari ini, kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat dengan kaum muslimin yang lain yang ada di tempat kita semuanya. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang tengah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, setiap amal saleh yang kita kerjakan, ujung-ujungnya kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, kita punya harapan ujung dari kehidupan kita nanti di yaumul akhir, kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mengenai surga ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang kemudian didokumentasikan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahullahu lil mujahidina fi sabilihi. Surga tersebut disediakan oleh Allah untuk para pejuang di jalannya. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Jarak di antara dua tingkatan surga tersebut seperti jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah, dan jika kalian semuanya, kata Rasulullah SAW, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fasaluhul firdaus. Mintalah, mohonlah kepada Allah surga firdaus. Fa innaha awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena sesungguhnya surga firdaus itu adalah surga pada tingkatan yang paling tinggi dan paling tengah, ya, letaknya paling tengah dan tingkatannya paling tinggi. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apa langkah dan upaya yang mesti kita lakukan untuk merealisasikan doa-doa kita yang menginginkan
menginginkan surga Al-Firdaus sebagaimana yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Di antara langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menggapai surga Firdaus, dapat kita renungi dan tadabburi ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Setidak-tidaknya di sana ada 6 kriteria calon pewaris surga Firdaus. Hal ini memang sesuatu yang perlu dan harus kita upayakan, harus kita usahakan untuk bisa memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di sini Allah menggunakan kata al-mu'minun, subjek. Jadi bukan alladzina amanu, yang berupaya untuk beriman, tapi benar-benar yang sudah menjadi seorang mukmin, orang yang benar-benar beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang beriman. Ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, orang mukmin yang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang salatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi bukan lagi orang yang berupaya istiqomah dalam sholat, berupaya menunaikan ibadah sholat, tetapi orang yang benar-benar khusyuk di dalam sholatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini yang perlu kita upayakan dan perlu kita terus tingkatkan kualitas ibadah sholat kita sehari-hari. Sholat yang kita kerjakan setiap hari itu ada 5 waktu. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, kemudian di waktu terbenamnya matahari atau setelah terbenamnya matahari, kemudian menjelang istirahat kembali di malam hari. 5 waktu yang kita lakukan ketika kita tunaikan dengan khusyuk, maka ini menjadi salah satu kriteria calon pewaris surga Al-Firdaus. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Selain memiliki tingkatan salat yang khusyuk, dalam arti memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ia juga memiliki kriteria yang lain, yang kedua, yaitu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menghindarkan dirinya dari hal-hal yang sia-sia. Ini artinya orang yang akan mewarisi surga Al-Firdaus adalah orang yang fokus dalam hal-hal yang bisa menghasilkan kemanfaatan, kemaslahatan, baik untuk dirinya maupun untuk orang yang ada di sekitarnya. Sehingga baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak memberi kemanfaatan bagi sesama umat manusia. Nah, tentu orang yang banyak memberikan kemanfaatan, maka dia menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau di dalam hadis yang lain dikatakan, husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara indikator kebaikan Islamnya seseorang
adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Calon penghuni surga Firdaus itu adalah orang yang menunaikan zakat. Dalam arti ia memiliki hubungan yang baik juga dengan sesama umat manusia, memiliki kepedulian sosial, memiliki kepekaan sosial. Hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk keluarganya sendiri, tetapi untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, yang diimplementasikan dengan adanya ibadah zakat, menunaikan ibadah zakat, bersedekah, berwakaf, memberikan hadiah dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat disebutkan di dalam ayat yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat, menjauhkan dirinya dari perbuatan yang keji. Dan perbuatan keji itu antara lain adalah perbuatan zina. Sehingga di dalam ayat lain dikatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina. Ya, la taqrabu az-zina. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Nah, dan uniknya larangannya di sana tidak menggunakan wala taf'aluz zina. Janganlah engkau melakukan perzinahan. Tetapi menggunakan wala taqrabu az-zina. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Ya. Jadi kalau mendekati atau hal yang bisa mendorong ke sana saja dilarang, apalagi perbuatan itu sendiri. Nah, orang yang akan mewarisi surganya Al-Firdaus, surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Firdaus, adalah orang yang pandai menjaga kehormatannya. Kemudian berikutnya disebutkan di dalam ayat yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Calon penghuni surga Firdaus itu adalah orang yang pandai menjaga amanah dan orang yang pandai atau yang biasa memenuhi janjinya, ya. Menjaga amanah kemudian memenuhi janjinya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan hubungan baik dengan sesama umat manusia. Dalam kehidupan kita tentu banyak sekali kita bersinggungan, berinteraksi dengan berbagai macam orang. Di sana kita ada janji, ada amanah yang dipikul oleh setiap kita sekalian. Maka di sana orang yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, ia berupaya untuk memenuhi janjinya, ia berupaya untuk menjaga dan memelihara amanah yang dipikulnya. Kemudian yang keenam, yang juga menjadi salah satu kriteria calon pewaris surga Firdaus, disebutkan di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, ya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, ya. Yaitu orang-orang yang senantiasa memelihara dan menjaga sholat 5 waktu. Sholat di sini disebutkan 2 kali. Tadi di pertama adalah orang yang sholatnya khusyuk, dan yang kedua yang punya perhatian penuh terhadap sholat. Kenapa sholat ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita kaum muslimin, bagi kita kaum mukminin? Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ya, nanti pada hari kiamat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara sholat kita sekalian.
Lalu ada kalimat dari Rasulullah SAW, idza saluhat saluha sairu amalihi. Jika sholatnya itu tertib, sholatnya itu rapi, sholatnya itu baik, maka yang lainnya ikut. Kemudian wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Jika sholatnya itu rusak, sholatnya itu tidak tertib, tidak rapi, maka yang lainnya juga bisa kelihatan, bisa dilihat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mudah-mudahan kita semuanya semakin termotivasi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang paling bergengsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Al-Firdaus. Ya. Nah, 6 kriteria yang tadi disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, itulah mereka yang akan mewarisi surga Firdaus. Disebutkan di dalam ayat berikutnya, ayat 10 dan 11 ya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah para pewaris. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka yang akan mewarisi surga Al-Firdaus dan kekal berada di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan bimbingan, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan yang baik, berada di jalan yang benar, sehingga kita bisa menunaikan berbagai macam perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menghindari berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianggap atau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang berhak atau yang dianggap layak mewarisi surga Firdaus milik Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali bisa disampaikan pada khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya untuk kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Faqad qala Allah jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un
قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإخوان المؤمنين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم واجمع كلمتهم وأنزل السكينة على قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة